Berikutnya, Saudara, Polda Jawa Barat menangkap 12 anggota sindikat penjualan bayi internasional. 6 bayi diselamatkan di kota berbeda, Pontianak dan Tangerang. Dua belas tersangka anggota sindikat penjualan bayi internasional diperiksa oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Terungkap, mereka memiliki peran berbeda, mulai dari perekrut, perawat bayi, penampung, hingga pengirim bayi ke pembeli. Selain menangkap tersangka, Polda Jawa Barat turut menyelamatkan 6 bayi di kota berbeda, yakni Pontianak dan Tangerang. Dari ke-6 bayi tersebut, 5 bayi diantaranya hendak dibawa ke Singapura dan 1 bayi dibawa ke wilayah Tangerang, Banten. Jaringan human trafficking, di mana yang kita amankan ini jumlah tersangkanya cukup banyak, yaitu 12 tersangka. Mereka mempunyai peran-peran yang berbeda-beda. Yang pertama sebagai perekrut awal, ya sebagai perawat ketika masih bayi, maupun juga transaksinya bahkan sampai sebelum lahir, yaitu dalam kandungan, ya. Kemudian ada penampungnya, dan juga ada pembuat surat-suratnya, dan juga pengirim. Yang rencananya pengiriman ini dikirimkan ke Singapura. Sindikat penjualan bayi ini telah beroperasi sejak 2023 dan Jawa Barat menjadi salah satu daerah utama penyuplai bayi dalam kegiatan operasi sindikat ini. Sebetulnya juga kalau dibilang penculikan bukan menjadi orang tua yang melapor, dia juga akan menjual bayinya, namun karena memang belum dibayar oleh pelaku sehingga dia melaporkan penculikan bayi ini. Modusnya dari perekrut ini, dia kemudian bayi ini dirawat selama lebih kurang 3 bulan. Kemudian setelah itu dia kirim ke Jakarta, dan dari Jakarta ini memang nanti ada yang memang diadopsi oleh orang lokal atau orang Indonesia sendiri. Kemudian ada juga yang nantinya kebanyakan dikirim ke luar negeri melalui Pontianak setelah dibuatkan dokumen-dokumen kelengkapan baik kependudukan maupun keimigrasian. Pengungkapan kasus bermula dari laporan kasus penculikan anak yang kemudian diketahui bukan penculikan, tetapi bayi tersebut telah diserahkan kepada sindikat namun belum dibayar. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat Kombes Surawan yang kami cuplik dari program Kompas Petang bilang 24 bayi telah dijual sindikat ini. Polisi juga menyebut kemungkinan tersangka akan bertambah. Kita masih berkoordinasi dengan pihak imigrasi terkait dengan perlintasan. Jadi berapa sebenarnya jumlah bayi yang dikirimkan, kemudian siapa-siapa yang berperan sebagai pengirim sana, karena memang tersangkanya cukup banyak dan kemungkinan ke depan masih akan bertambah lagi para tersangka yang lain yang sedang kita dalami dari tersangka-tersangka yang sedang kita ungkap sekarang ini. Pola kerja sindikat perdagangan bayi untuk diperdagangkan setidaknya ada 2 cara. Pertama, mendekati orang tua yang akan melepas bayi dengan alasan ekonomi. Lainnya adalah lewat penculikan bayi. Bayi kemudian ditampung di markas sindikat, kemudian mencari pembeli. Polisi menemukan para tersangka memperdagangkan bayi ke Singapura dan Tangerang, Banten. Saat ini, polisi masih melakukan pengembangan kasus, termasuk melakukan koordinasi dengan Interpol untuk melacak jaringan penjualan bayi di Singapura. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Untuk mengetahui informasi terkini penanganan kasus sindikat penjualan bayi internasional, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Fida Alatas dan juru kamera Abdul Rohim di Mapolda Jawa Barat. Selamat siang Fida, 12 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan berbagai peran. Lalu bagaimana status orang tua yang menjual bayinya? Ya, Bella dan juga saudara, polisi menyebut bahwa masih ada keterbukaan kemungkinan bertambahnya jumlah tersangka dari
kasus penjualan bayi ini. Apalagi kalau kita melihat keterangan kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jabar pada Selasa lalu yang menyebut bahwa sebagian besar dari bayi-bayi yang kemudian diambil oleh sindikat penjualan bayi ini merupakan hasil dari penjualan dari orang tua mereka. Itulah yang membuat kemudian kemungkinan tersangka bertambah ini terbuka. Informasinya hari ini Bella dan juga saudara kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat ini juga akan menginformasikan terkait adanya jumlah atau adanya penambahan jumlah tersangka baru. Namun memang masih belum diketahui apakah tersangka tersebut ini berasal dari salah satu anggota sindikat ataukah dari orang tua yang kemudian menjual bayinya kepada sindikat untuk kemudian dilakukan jual beli. Karena kalau kita melihat atau mengacu pada aturan tepatnya pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana untuk melakukan, menyuruh dan juga turut serta melakukan penculikan atau penjualan atau perdagangan anak ini dapat dijerat dengan paling sedikit 3 tahun penjara dan paling maksimal 15 tahun penjara. Kita akan langsung tanyakan saja kepada Dirkrimum Polda Jabar, ada Pak Kombes Surawan di sini. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Informasinya ada tambahan jumlah tersangka di hari ini. Ya, tadi malam kita ada tambah tersangka karena memang ada tersangka yang keluar negeri, kemudian kita lakukan pencekalan. Dan kemarin kebetulan tersangka kembali melalui Bandara Soekarno-Hatta sehingga diamankan oleh rekan-rekan kita imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Artinya ini adalah bagian dari sindikat begitu? Betul, dia adalah bagian dari sindikat yang mempunyai peran dia mengumpulkan atau menampung para bayi. Untuk terkait orang tua bayi yang melakukan penjualan, Pak, apakah itu juga didalami? Ya, pasti kita akan telusuri dari bayi-bayi yang sudah mereka jual untuk diadopsi ini, kita akan cocokkan dengan rekrut awal nanti. Dari mana dia mendapatkan bayi itu, di mana orang tua siapa, kita akan telusuri satu persatu nantinya. Artinya orang tua ini kemungkinan sebagai tersangka juga ya Pak? Orang tua ini berpotensi sebagai tersangka karena dia terlibat juga terkait dengan penjualan anaknya. Sejauh ini Pak, update-nya seluruhnya ini adalah hasil penjualan dari orang tua atau ada juga korban penculikan Pak? Kalau seluruhnya sih hasil penjualan dari orang tua. Yang terakhir kan korban melapor karena memang sebenarnya dia menjual juga, namun karena dari penjualnya belum berikan uang untuk pembeliannya sehingga dia melaporkan penculikan terhadap anaknya. Kerjasama dengan Interpol ini juga dilakukan Pak untuk... Ya, kita sudah berkomunikasi dengan Ubinter, Interpol terkait dengan kita akan mengadakan penelusuran terkait dengan bayi-bayi yang berada di luar negeri. Sejauh ini apa Pak dari penyidikan yang kemudian menjadi modus dari para pelaku ini, apakah ini untuk perdagangan bayi sebagai adopsi atau seperti apa Pak? Apakah kemungkinan untuk perdagangan organ ini juga terbuka Pak? Sementara yang kita dapat keterangan dan fakta-fakta yang kita dapat memang terkait dengan adopsi. Namun kita juga masih menelusuri lebih jauh terkait dengan adopsi ini. Apakah memang betul-betul adopsi atau ada motif lain, kita masih menggali ya. Oke, ini kan sindikat kan juga kemudian berhasil memalsukan dokumen karena sudah ada paling tidak 24 dari pengakuan tersangka, betul ya Pak ya? Ya, jadi dari keterangan 24 bayi ini semuanya dibuatkan dokumen-dokumen terkait dengan untuk kependudukannya, termasuk yang keluar negeri disertai dengan dokumen keimigrasian seperti paspor, kemudian juga ada kartu keluarga dari Pontianak sana sehingga mereka mudah untuk mengurus dokumen-dokumen keberangkatan bayi ke luar negeri. Artinya apakah kemudian tersangka dari pihak imigrasi, oknum seperti itu tuh juga terbuka ada peluang begitu Pak untuk ditetapkan? Sejauh ini belum ada terkait dengan rekan imigrasi, mereka juga sangat membantu kita terkait dengan pengungkapan dokumen-dokumen ataupun data-data bayi-bayi yang dikirim ke luar negeri. Mereka sangat kooperatif untuk membantu kita. Berarti artinya hari ini ada tambahan satu tersangka, betul Pak? Ya, hari ini ada tambahan satu tersangka, sementara masih dalam pemeriksaan, jadi total kita ada 13 tersangka. Hingga saat ini berarti yang masih didalami Pak oleh penyidik apa terkait kasus ini Pak? Ya, terkait kasus ini kan bagaimana mereka beraksi ini modus secara keseluruhan dari mulai bayi itu diambil dari orang tuanya sampai dengan dia ke Singapura, kita masih menggali rangkaian-rangkaian ini masih kita gali. Nah, kita masih mempelajari dokumen-dokumen, kemudian juga hasil forensik dari alat komunikasi mereka. Kita temukan banyak bayi di handphone mereka. Foto-foto bayi kita akan urus satu persatu. Kita hari satu persatu, ini bayi dari mana asalnya,
dikirim kemana. Karena informasi juga ada dikirim ke tempat lain, ke Surabaya. Artinya perdagangan orang atau perdagangan organ ini juga masih terus didalami juga ya Pak? Ya, kita masih dalami apakah ini murni perdagangan untuk adopsi atau ada motif lainnya. Seluruh tersangka ada ditahan di Polda Jabar? Ada tadi Polda Jabar. Ya. Ditahan di Polda Jabar. Ya. Mungkin Pak, untuk kondisi ke-12 bayi ya Pak? Ke-6 bayi. Baik, ke-6 bayi ini seperti apa Pak saat ini kondisi? Terus saat ini bayi dititipkan di panti bayi sehat. Sampai saat ini kondisi bayi masih dalam keadaan sehat semua. Di sana dirawat dengan baik ya. Nantinya apa Pak yang kemudian bisa dilakukan? Apakah bayi dikembalikan ke keluarganya atau seperti apa Pak? Nanti terkait bayi ini pasti akan kita kembali ke negara dulu kan. Untuk anak ini kan nanti menjadi istilahnya diasuh oleh negara. Yang terkait dengan bagaimana bayi ke depan, apakah memang akan diberikan pada orang tua atau memang kepada adopter yang lain, nanti akan diselesaikan kemudian. Pasal yang disangkakan dan ancaman hukumannya Pak terakhir? Ya, untuk pasal yang disangkakan ini ada pasal 2, pasal 4 Undang-Undang TPPO, ancaman hukumannya sampai maksimal 15 tahun. Terima kasih banyak Pak Surawan atas waktunya bersama kami Kompas TV. Itu tadi Bella dan juga saudara bagaimana update terkait kasus penjualan bayi sindikat internasional yang saat ini tengah ditangani oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan Abdul Rohim langsung dari Polda Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan terima kasih.